Baik, kita mulai ya benda-benda. Semoga orang tua yang belum hadir hari ini bisa segera usul sehingga tidak ketinggalan informasi ataupun mendapatkan informasi setengah-setengah. Karena ini menjadi salah satu evaluasinya kami juga. Terkadang informasinya diterimanya setengah-setengah, jadinya eh, ketika kita melakukan aktivitasnya atau evaluasi selanjutnya ada poin-poin yang semestinya sudah sampai pemberitahuannya atau informasinya ke orang tua menjadi tidak tersampaikan. Oke, baik Ayah Bunda, mari kita sama-sama buka sesi pertemuan kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya izin untuk share screen. Apakah sudah kelihatan Ayah Bunda untuk slide-nya? Belum, belum Bunda. Belum kelihatan, kayak slide-nya belum kelihatan? Sudah kelihatan di saya, Kak. Kami Bunda. Oke, sudah? Iya, kelihatan, Mi. Ya, Kelihatan. oke, baik Bunda-Bunda. Setelah insya Allah kita maksimal sampai jam 5 untuk pemberitahuan, untuk pertemuan orang tua siswa kita hari ini. Sebagaimana seperti yang selalu kita lakukan di Sekolah Alam Sorowako, tujuan pertemuan orang tua siswa di awal semester ini untuk sama-sama kita menyatukan sinergi kita antara rumah dan sekolah dalam rangka untuk membersamai tumbuh kembang anak-anak kita. Selalu kami awali dengan mengingatkan diri kami di sekolah, juga untuk orang tua juga di rumah, terkait tujuan pendidikan yang kita lakukan kepada anak kita. Dengan segala macam ritme aktivitas, dengan segala macam jenis aktivitas yang kita lakukan, model parenting yang kita lakukan kepada anak-anak kita merujuk pada satu tujuan, pun juga program sekolah kita dengan seperti apa model yang kita sudah coba susun untuk anak-anak kita, maka tujuan pendidikan itu semoga selalu sejalan dengan tujuan penciptaan Allah untuk kita hambanya sebagai Abdullah dan Khalifatullah fil ard. Kemudian selalu kami mengingatkan kepada orang tua terkait sinergi tiga lingkungan utama dalam proses pendidikan anak-anak kita, yaitu rumah, sekolah, dan masyarakat. Terkait dengan sinergi tiga lingkungan utama dalam proses pendidikan anak-anak kita, yaitu rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, terkhusus untuk anak kita sekarang di level TK, maka mohon maaf Ayah Bunda. Oke, terkait dengan anak-anak kita sekarang yang berada di level TK, maka lingkungan utamanya adalah rumah, kemudian kami sekolah adalah lingkungan tambahan yang menjadi mitra orang tua dalam proses mendidik anak-anak kita. Kemudian lingkungan masyarakat pun pastinya anak-anak kita sudah mulai terlibat ataupun terpengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka ini pun menjadi poin yang harus kita perhatikan dan saling bersinergi dalam proses pendidikan anak-anak kita. Nah, ya, di sekolah Alam Sorowako ada satu jargon atau suatu eh, hal yang terus kita perjuangkan, bagaimana kita mengawal pertumbuhan anak-anak kita itu selaras dengan fitrah penciptaannya sebagai Abdullah, sebagai Khalifatullah fil ard. Dalam rangka untuk membangun peradaban mulia tentu saja. Nah, cita-cita ini kemudian kami susun dalam program-program aktivitas di Sekolah Alam Sorowako dan harapannya
Dan nilai visi misi sekolah itu sejalan dengan nilai dan visi misi di rumah. Selain ini mungkin sudah sering ya Ayah Bunda untuk kita sama-sama eh, bahas, untuk sama-sama kita diskusikan. Tapi memang untuk selalu kita mengingat kembali, mereview kembali terkait tentang nilai visi dan misi sekolah yang harapannya bisa disinergikan dengan nilai visi dan misi di rumah. Karena ketika nilai visi dan misi sekolah itu tidak sejalan dengan nilai dan visi misi di rumah, apalagi kami menerapkan yang namanya pendidikan berbasis fitrah, maka pendampingan terhadap tumbuh kembang anak-anak itu tidak jadi optimal. Tuh. Nah, ada 5 nilai yang kami perjuangkan di Sekolah Alam Sorowako. Yang pertama adalah nilai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, termasuk bersyukur dengan hadirnya anak-anak kita sebagai ladang amal kita dan sebagai hamba Allah yang dititipkan kepada kita untuk kita didik sama-sama. Kemudian ada nilai bertumbuh kembang dalam makna bahwa untuk anak-anak kita yang level TK, bertumbuh dan berkembangnya ini kita harapkan sesuai dengan fitrah perkembangannya. Kemudian anak-anak kita latih bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas usianya, sesuai dengan fitrahnya, dan juga sebagai ladang amal solih. Kemudian kita sama-sama untuk bagaimana mendidik diri kita agar bisa berakhlak mulia. Oke, ini nilai kemudian kami tuangkan dalam visi di Sekolah Alam Sorowako menumbuhkan generasi berakhlak mulia, produktif, dan mandiri sesuai dengan potensinya. Selalu kami sampaikan bahwa visi sekolah kita ini bersimultan dengan dari level TK sampai dengan level SD. Maka visi dan misi itu nantinya kami turunkan ke program-program aktivitasnya sesuai dengan levelnya masing-masing. Nah, ini ada 5 misi. Yang pertama, kita membangun kesadaran bahwa hidup itu untuk mencari ridho Allah. Hadirnya kami, Sekolah Alam Sorowako ini, semoga menjadi jalan untuk kami yang bergelut membangun peradaban lewat sekolah alat ini. Semoga menjadi jalan Allah ridho kepada kami, pun juga orang tua. Kita sama-sama membangun kesadaran hadirnya kita sebagai seorang orang tua, ada tugas besar yang Allah amanahkan. Dan semoga dengan tuntasnya amanah itu Allah ridho kepada kita, insya Allah. Kemudian kami menjadi mitra orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang. Selalu kami sampaikan posisi sekolah dengan rumah itu mitra. Ya, tidak ada yang lebih di atasnya ataupun di bawahnya. Kita mitra yang sejajar. Nanti dalam proses aktivitas anak-anak kita sebagai mitra, ada hal-hal yang sekolah tidak bisa masuk ke dalam apa ya, keputusan-keputusan yang berada di rumah. Pun juga sebagai mitra ada hal-hal yang rumah atau orang tua tidak bisa masuk untuk mengintervensi di sekolah. Posisi kita sama, tidak ada yang lebih di atas ataupun tidak ada yang lebih di bawah. Dari awal kami sudah menyampaikan ini supaya kita bisa saling bersinergi. Ya, ketika ada yang merasa posisinya lebih di atas ataupun merasa posisinya lebih di bawah, maka sinergi itu tidak akan pernah bisa terjadi. Maka kami memposisikan diri sebagai mitra orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Kemudian di Sekolah Sorowako kita mengembangkan dan menerapkan kurikulum berbasis karakter dan potensi bakat. Pendidikan berbasis karakternya ini adalah pendidikan berbasis fitrah. Kemudian menemukan kesadaran untuk mensyukuri dan menjaga kelestarian alam. Alam yang dimaksud bukan hanya sekedar terkait dengan lingkungan outdoor di luar saja, tapi alam yang dimaksud adalah alam bertumbuhnya kita sebagai seorang manusia menjalankan peran kita. Nah, anak-anak kita, alam terdekatnya itu adalah rumah dan sekolah untuk saat ini di level TK. Kemudian kami menyelenggarakan aktivitas belajar yang bersinergi dengan kearifan lokal. Oke, ini misi kami. Kemudian dari misi dan misi dan nilai-nilai itu kemudian kami turunkan dalam kurikulum dengan
Acuan utamanya di pendidikan berbasis fitrah dan juga mengacu pada framework yang ada di pendidikan akil balik dan 4 pilar sekolah alam yang tergabung di dalam jaringan sekolah alam Nusantara, yaitu ada akhlak, etika, kepemimpinan, dan bisnis. Kemudian eh, itu yang kami rangkum menjadi kurikulum khas yang ada di sekolah alam Sorowako dan tentu saja tidak merupakan porsi dari pendidikan Dignas yang kami ambil secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Oke, nah kembali kami mengingatkan ayah bunda dari seluruh kebutuhan pertumbuhan fitrah anak-anak kita, kami di Sekolah Alam Sorowako itu berfokus pada 4 pendidikan ini. Ya, eh, tentu saja masih banyak kebutuhan eh, program pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Nah, sebagai mitra, kami mengambil peran di porsi ini. Ya, walaupun itu tidak bisa sepenuhnya kami mengambil porsi tersebut. Kami mencoba untuk kan program pendidikan dalam 4 aspek, yaitu pendidikan iman, ego, individualitas, pendidikan bahasa dan emosi, dan juga pengembangan psikomotorik yang kami turunkan dalam ragam aktivitas. Ya, Bunda, dengan ini tujuan program kami di TK keempat ini untuk selalu kita sama-sama mereviewnya, ya Bunda ya. Semoga eh, nanti setelah anak-anak kita selesai di level TK, tujuannya ini tercapai, terlaksana, dan terasa dalam proses tumbuh kembang anak-anak kita. Tanpa pendidikan iman, menumbuhkan kecintaan kepada Allah, Rasulullah, dan kebaikan Islam dalam ragam aktivitas, kemudian pendidikan ego dan individualitas sebelum anak-anak kita masuk ke masa sosialitas di usia 7 tahun ke atas, maka mereka butuh untuk menuntaskan ego dan individualitasnya dengan memahami dan mengelola diri lewat ragam aktivitas. Kemudian pendidikan bahasa dan emosi yang ini menjadi dasar mereka untuk beramal solih, bagaimana mereka mengembangkan kemampuan mengungkapkan dan mengekspresikan perasaan atau pendapatnya lewat ragam aktivitas, dan juga yang paling penting sebagai fondasi untuk beramal solih yaitu kemampuan fisiknya, kita menstimulusnya lewat pengembangan psikomotorik, mengembangkan kemampuan motorik dengan stimulus lewat beragam aktivitas. Oke, insya Allah untuk orang tua yang sudah eh, eh, setahun lebih ya, sudah setahun bersama kita di Sekolah Alam Sorako untuk level TK ini sudah khatam, insya Allah. Ada Mama Moy yang sudah berkali-kali nih mendengarkan pemaparan ini, ada ibunya Kaisan juga yang sudah beberapa kali juga ya mendengarkan pemaparan ini karena ada kakak-kakaknya yang sudah di level SD juga. Dan ini pun akan kita ulang lagi pembahasannya dalam rangka untuk kita sama-sama mengingat kembali tentang tujuan pendidikan anak kita. Oke? Nah, ini outputnya dan secara khusus nanti kelihatan dalam bentuk jurnal aktivitas anak-anak kita. Ya, jadi jurnal aktivitas anak-anak kita itu untuk merekap bagaimana kesehariannya mereka, dan anak-anak kita juga memiliki checklist aspek perkembangan fitrah dan juga aspek tumbuh kembang. Oke, nah eh, terkait dengan landasan kita, apakah ada hal yang ayah bunda mau tanyakan? Sudah mudah-mudahan bisa diresapi ya bunda ya, dipahami sama-sama. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, kita masuk ke poin kedua tentang evaluasi tahun ajaran yang lalu. Oke, ada beberapa poin yang menjadi evaluasi kami secara keseluruhan untuk aktivitas anak-anak kita dan juga aktivitas orang tua selama 1 tahun pelajaran yang lalu. Yang pertama, aktivitas siswa. Untuk aktivitas yang kami rancang, yang kami susun di 1 tahun pelajaran yang lalu, secara umum itu terlaksana, alhamdulillah. Ada beberapa yang harus tergeser jadwalnya, atau
ada yang harus menyesuaikan waktunya juga, tergantung dengan kondisi yang kemarin sudah kita lalui, tapi secara umum alhamdulillah terlaksana dengan baik. Kemudian evaluasi yang kedua adalah terkait dengan kehadiran siswa. Ya. Eh, Kalau dipresentasikan, alhamdulillah 80% kehadiran siswa di TK terpenuhi, 80% anak-anak eh, hadir dengan bahagia untuk bermain bersama di sekolah. Ada beberapa yang berhalangan. Alhamdulillah, apa pemberitahuannya sampai. Pemberitahuannya sampai dan semoga ke depannya nanti kehadiran anak-anak kita lebih bisa ditingkatkan lagi. Karena setiap kehadiran anak-anak kita itu berisi stimulus. Ya, berisi stimulus dan kami bisa memperhatikan dengan jelas perbedaan anak-anak yang rajin hadir ke sekolah, mengikuti seluruh rangkaian aktivitas yang sudah kita siapkan, itu nampak kelihatan eh, pertumbuhannya, nampak kelihatan pertumbuhannya dan kita bisa melihat tumbuhannya itu kelihatan progresnya dari yang awalnya masih malu-malu misalkan, kemudian akhirnya berani, misalkan ketika kami melakukan aktivitas bermain di air, ya di pantai, anak-anak yang awalnya masih takut-takut, kemudian akhirnya sudah berani untuk melakukan aktivitas yang di air dan seterusnya yang lain-lainnya pun kami bisa memantau dan memang akan sangat yang terbuka. Oke. Dan memang akan sangat terlihat. Kami dengan mudah bisa melihat dan bisa menyampaikan ke orang tua jika ada hal-hal yang butuh untuk segera kami sampaikan. Jika anak-anak kita itu kehadirannya rajin, kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya tentang keaktifan orang tua siswa. Alhamdulillah secara umum orang tua siswa kita di TK di tahun ajaran yang lalu itu alhamdulillah aktif ya dalam kategori baik untuk keaktifannya. Mungkin yang menjadi catatan kami apa ya lebih ditingkatkan saja lagi kualitas untuk kehadirannya dan bagi orang tua yang di tahun ajaran sebelumnya belum aktif dalam artian mengikuti seluruh rangkaian aktivitas yang disiapkan untuk orang tua untuk bisa lebih mengaktifkan diri karena tadi kami ini adalah mitranya orang tua, maka sedapat mungkin kami menyusun program aktivitas itu dalam rangka untuk mensinergikan antara rumah dan sekolah. Ya, jadi orang tua yang aktif pun itu akan eh, apa ya berbanding lurus dengan perkembangan anak-anaknya karena di setiap sesi bersama dengan orang tua, baik itu dalam bentuk parenthood class ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, ada muatan-muatan nilai-nilai sekolah yang kami masukkan. Ya, dengan sama-sama memahami nilai yang sama, itu akan kelihatan sinergi kita dalam mendampingi pertumbuhan anak-anak kita, insya Allah. Ya, kemudian catatan selanjutnya terkait dengan administrasi sekolah. Titipan pesan saja dari Ibu Bendahara untuk administrasi sekolah bahwa pembayaran setiap bulannya itu paling lambat di tanggal 10 setiap bulannya. Jika ada kendala, silakan langsung disampaikan pada Ibu Bunda Bendahara kita dan insya Allah akan sangat berterima dengan lapang hati ketika sampai beritahuannya kepada kami. Itu yang udah untuk terkait evaluasi tahun ajaran dan selanjutnya ada beberapa catatan penting juga untuk anak-anak kita, untuk kita orang tua untuk saling mengingatkan dengan hal-hal yang tercatat dalam 6 poin ini. Ya ini catatan kita di tahun ajaran sekarang ini di 2026-2027. Oke, kembali kami mengingatkan
agar anak-anak kita tidak membawa bekal atau makanan atau minuman pabrikan dan berkemasan. Oke, kalau misalkan anak-anak kita membawa roti misalkan, ya kami sangat menganjurkan untuk dimasukkan ke dalam wadah bekalnya, ya, tidak dalam bentuk kemasan. Kenapa? Karena dalam proses anak-anak makan saja itu ada nilai yang coba untuk kami tanamkan, ya nilai tanggung jawabnya terhadap barangnya. Jadi ketika dia bawa dengan tempat bekalnya, mereka akan mengingat, oh ini tempat bekalku, oh ini tempat minumku. Jadi ada nilai memang yang usaha untuk kami tanamkan lewat aktivitas makan tersebut. Kemudian, sangat diharapkan siswa tidak sering membawa bekal makanan yang berbulat tinggi. Kami mengevaluasi di 1 tahun kemarin, ya, ada beberapa anak-anak memang yang suka membawa makanan yang ber apa ya, yang manis kayak gitu. Nggak apa-apa sesekali nggak apa-apa, apalagi mungkin itu kesenangannya anak-anak kita. Tapi dengan jumlah yang cukup, kemudian sebaiknya jangan sering. Ya, Bunda ya, karena ini terkait lagi nanti ke fitrah kesehatan anak-anak kita. Dan alhamdulillah untuk anak level TK tidak ada yang pernah membawa permen, ya, tidak ada ya. Seingat saya tidak ada yang pernah membawa permen, karena ada yang pernah kami tahan permennya untuk kakak level SD. Ya, jangan, karena kami sedang mengikhtiarkan untuk anak-anak kita paham dengan pola makan sehat. Oke, kemudian yang ketiga terkait dengan pengaturan pakaian, ayah bunda yang kakak-kakak level TKB sekarang, ini ada beberapa yang kami ubah ya ayah bunda terkait pengaturan pakaian. Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kalau anak-anak kita di level TK itu masuk hari Senin, Rabu, dan Jumat. Hari Senin dan Rabu masuk dari jam 8 sampai jam 11.30. Kemudian hari Jumat masuk dari jam 8 sampai 10.30. Oke, nah hari Senin, yang dulu hari Senin pakai rompi rajut. Nah, sekarang rompinya itu kita pakai di hari Rabu. Karena hari Senin, insya Allah, mulai hari Senin depan, anak-anak kita setiap hari Senin akan beraktivitas di eh, kebun sekolah, di Green Lab, ataupun aktivitas outdoor lainnya. Apakah ada kunjungan dan segala macam. Intinya kita lagi menstimulus motorik kasarnya terutama. Oke, kemudian di hari Rabu beraktivitasnya di home base sekolah Alam Sarwako, memakai rompi rajut. Nah, kemudian rompi rajutnya sekarang itu berwarna kuning. Ya, jadi orang tua yang mau mengganti rompi rajut anaknya boleh. Mau tetap di warna biru juga tidak apa-apa. Ya, ada rompi disiapkan. Kenapa kita mengganti? Karena kita mau mencari warna yang cerah gitu. Alhamdulillah kemarin dapat yang lebih cerah, lebih ceria untuk anak-anak kita gitu. Tapi untuk orang tua yang merasa tidak perlu untuk mengganti tidak apa-apa, ya tidak masalah. Anak-anak kita tidak akan saling ini juga kok. Kalau misalkan kok ada yang warna biru, ada yang warna kuning tidak masalah. Oke, kemudian hari Jumat kita memakai baju kaos sekolah. Ya, aktivitasnya di home base sekolah Alam Soraba juga kaos sekolah yang orange. Nah, rompi parka akan dipakai ketika kita beraktivitas outdoor atau kita beraktivitas di kebun sekolah, ya. Tuh akan dipakai rompi parkanya. Intinya hari Senin itu pakaiannya sopan dan siap kotor ya ayah bunda, karena kita akan langsung menginteraksikan anak-anak kita dengan alam. Tuh untuk stimulusnya mereka. Kemudian untuk eh, saat ini rompi parkanya, rompi rajutnya sudah ready. Rompi parka dengan kaos sekolah yang baru itu masih dalam proses pengerjaan di percetakan. Tadi kami cek kembali, itu eh, belum belum selesai dari percetakannya. Eh, Walau apa kendalanya juga, tapi itu belum. Tapi kami berharap dalam pekan depan itu sudah selesai. Karena ini masalahnya sama dengan tahun sebelumnya juga ada keterlambatan. Oke, kemudian
Ini tadi poin 4, setiap hari Senin anak TK akan beraktivitas di kebun sekolah atau aktivitas outdoor lainnya. Kemudian yang kelima, kami sangat mengharapkan orang tua terlibat aktif pada kegiatan parenthood class dan family gathering atau family camp nantinya. Oke, kemudian poin keenam, ini program baru kami di sekolah. Di awal tahun pelajaran, kami akan mengadakan intensif parenthood class, ya. Di sini nanti kami mencoba untuk menyampaikan nilai-nilai yang kami jalankan di Sekolah Alam Sorowako dengan harapan kita bisa menyelaraskan frekuensi antara di rumah dan di sekolah sehingga kita bisa mendampingi pertumbuhan fitrah anak-anak kita. Insya Allah kita akan mulai dari hari Ahad depan, hari Ahad ini nih nantinya Insya Allah Ahad. Tanggal berapa ini? Coba Ahad ini nanti 15. Hari Rabu anak-anak yang masuk tanggal 15. Nah, hari Ahadnya kita akan mulai rangkaian sesi parenthood class, intensif parenthood class ini dengan 4 tema yang ini adalah core. Ya, ini tema-tema yang core inti prinsip pendidikan yang kami terapkan di Sekolah Alam Surwako. Ya, jadi kami sangat berharap orang tua, seluruh orang tua hadir dalam sesi ini. Insya Allah nanti kita akan adakan online juga. Insya Allah online dengan harapan bisa meminimalisir halangan-halangan ya sehingga bisa maksimal kehadirannya orang tua di sesi parenthood class ini. Nah, setelah sesi intensif parenthood class ini kemudian akan dilanjut dengan sesi-sesi parenthood class lainnya yang akan diatur yang akan dilaksanakan lewat paguyuban. Ini pun nanti insya Allah kami akan bersinergi dengan tim paguyuban. Saya ada 4 sesi. Apakah orang tua luar boleh ikut? Boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya sesi ini khusus, bukan khusus, sangat diharapkan dan diperuntukkan untuk orang tua siswa sekolah alam Sorako. Karena nilai yang kami terapkan di sekolah akan kami sampaikan di sini. Nah, dengan mengikuti sesi ini, kami sangat mengharapkan orang tua paham dengan program yang kami laksanakan. Kok anak-anak kita level TK cuma sekolah 3 hari, tapi kok panjang ya waktunya? Itu nanti secara tidak langsung akan tersirat di dalam sesi ini penjelasannya kenapa. Kenapa anak-anak kita sering kita bawa bermain ke lab school misalkan. Kok suka jalan-jalan keluar, main lari-lari di lapangan, itu insya Allah landasannya kenapa akan kita bahas sama-sama di sini, di sesi kita ini. Kok anak-anak TK kita misalkan tidak sama programnya dengan anak SD, nah akan kita sampaikan di sini. Kenapa kenapa sampai programnya seperti ini dan segala macamnya akan tersirat di dalam sesi yang akan kita adakan di Parenthood Intensive Class ini. Ya, di sini ada 4 tema utama. Pertama melihat anak dengan mata hati, kemudian di sesi kedua dari akar yang kuat, jembatan yang kokoh, kemudian sesi ketiga menyemai karakter bukan sekedar menuntut. Dan yang keempat, cara sinergi kita sekolah dan rumah, satu frekuensi ketika rumah dan sekolah berjabat tangan. Oke, nah sampai di sini jika ada yang mau ditanyakan, boleh sebelum kita lanjutkan melihat em, jadwal aktivitas kita, jadwal aktivitas anak-anak kita dalam satu semester. Ada yang mau ditanyakan, Ayah Bunda? Aman dia? Kalau ada yang mau menyimak sambil minum-minum teh, makan pisang goreng, boleh. Silahkan, dikasih keluar cemilannya, boleh. Oke, kalau gitu lanjut ke ini. Bentar ya Bunda. Ya.
kita lanjut untuk melihat kalender aktivitas anak-anak kita. Terus untuk semester ganjil. Pas sudah tampak, sudah Belum kelihatan Bunda. ayah bunda? Belum Bunda. Sudah kelihatan? Oke, kelihatan Kak. Oke, baik. Ya, ini susunan jadwal aktivitas secara umum yang akan kita laksanakan penanggalan-penanggalan yang ada di sini untuk anak-anak kita di level TK. Oke, kita membahasnya untuk semester 1 dulu saja ya, Ayah Bunda, untuk periode Juli sampai Desember 2026. Oke, nah, ini hari ini kita melakukan parents meeting yang menjadi awal. Kalau sudah kita parents meeting berarti anak-anak kita sudah mau masuk sekolah. Insya Allah hari Rabu tanggal 15 Juli anak-anak kita hari pertama masuk sekolah dan untuk anak level TK berarti MPLS-nya itu di hari maaf, 15 dan 17. Ini tadi dari SD jadinya 15 dan 17 berarti di hari Rabu dan hari Jumat. Ya, hari Rabu anak-anak kita hanya sampai jam 11 dan hari Jumat 10.30. Pekan depan sudah normal, anak-anak kita akan beraktivitas di hari Senin dan hari Rabu itu sampai pukul 11.30. Untuk anak-anak yang baru, kalau masih butuh untuk ditemani, silahkan. Tapi kalau sudah tidak butuh untuk ditemani, saya rasa tidak perlu untuk ditemani. Karena pas kemarin mereka sit in saja, mereka sudah bisa nih untuk ditinggalkan. Mudah-mudahan mereka masih mengingat kami dan percaya dengan kami dan mau ditinggalkan. Kalaupun anak-anak kita belum mau untuk ditinggalkan, jangan dipaksakan ya ayah bunda untuk ditinggalkan. Tinggalkan mereka di sekolah dalam keadaan nyaman, dalam keadaan hatinya tenang. Ya, kita tidak mau buat trauma atau luka tentang sekolah di dalam diri anak-anak kita hanya karena kita tidak menunggu sampai mereka siap untuk ditinggalkan. Pun juga sebenarnya anak-anak kita yang sudah TKB, kalau datang lagi manja-manjanya tidak mau ditinggalkan, mohon kesabaran ayah bunda untuk ditemani saja dulu sampai mereka mau untuk ditinggalkan. Tapi sepertinya tidak ada jadi yang mau ditemani kalau yang sudah anak-anak di KB. Kita sudah merasa, aduh besar sekali, so cantik sekali nih. Oke. Untuk anak-anak kita yang masih TKA nanti yang baru masuk, kalau masih mau ditemani, mohon untuk orang tua tetap menemani sampai mereka mau ditinggalkan. Kalau sampai pulang nih mau ditungguin, mohon untuk ditemani dulu sampai pulang. Hari Jumat lagi mau ditemani lagi, mohon ditemani dulu sampai mereka betul-betul nyaman untuk mau ditinggalkan. Gitu ya tadi. Nah, kemudian tanggal 19, 26 Juli kita akan ada sesi parenthood class, intensif parenthood class, tanggal 2 dan tanggal 9 Agustus juga. Itu yang penting-penting ini yang warna-warna biru ini adalah jadwal untuk orang tua dia. Yang warna-warna biru, biru muda itu adalah jadwal untuk orang tua di Agustus. Kemudian di September kita ada satu kali juga pertemuan. Nah, nanti di Oktober itu insya Allah kita ada Fitra Family Camp. Ya, Family Camp untuk orang tua, seluruh orang tua, baik level TK maupun level SD. Seperti apa nanti tempatnya, di mana, seperti apa bentuk kegiatannya, ini nanti akan kita sampaikan lebih teknis lagi menjelang kegiatan. Kemudian di bulan November itu ada kelas lagi dan nanti insya Allah kita akan diskusi progres lagi di tanggal 14 sampai tanggal 16. Itu akhir semester 1 insya Allah. Nah,
dalam proses aktivitas anak-anak kita, ketika ada hal-hal yang butuh untuk kami diskusikan, walaupun belum sampai di akhir semester, itu pasti kami akan mengundang orang tua ke sekolah. Pun juga ketika ada orang tua yang menginginkan diskusi lebih lanjut terkait dengan perkembangan anak-anak di tengah-tengah aktivitas semester, walaupun belum sampai di akhir semester, di sesi diskusi, silakan untuk menghubungi kami dan kita akan sama-sama berdiskusi terkait itu. Oke, anak muda. Nah, kalau di jadwal aktivitas sebelumnya, jadwal berenang, jadwal masak, itu kami plot ya di sini di jadwal aktivitasnya anak-anak kita yang kami bagikan ke orang tua. Sekarang kami tidak memplot itu karena evaluasi dari sebelumnya alhamdulillah itu berjalan dengan baik dan tersampaikan di pesannya ke orang tua ketika kami hanya menyampaikannya di jadwal aktivitas. Jadi nanti di jadwal aktivitas itu akan lebih rinci lagi eh, apa aktivitas anak-anak kita di bulan berjalan. Juli apa, di Agustus apa, September dan seterusnya. Kemudian di Agustus nanti itu ayah bunda ada kegiatan peringatan HUT RI dari tanggal 12 sampai tanggal 14. Nanti kami akan menyampaikan lebih rinci seperti apa aktivitasnya di sini. Oke, itu momen-momen pentingnya untuk anak-anak kita di TK. Yang lainnya itu masuk di dalam program aktivitas yang akan kami bagikan weekly plan-nya di bulan berjalan itu. Seperti itu untuk penyampaian kita. Oke, saya cek dulu nih, siapa tahu ada yang lewat saya sampaikan. Oke, aman. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan Ayah Bunda untuk sinergi awal kita untuk anak-anak kita di level TK. Jika ada hal-hal yang dirasa kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mungkin untuk orang tua yang baru, eh, boleh untuk kita diskusikan sama-sama. Saya kembalikan kepada Bunda Evi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ikrar. Tadi dari Bunda Ikrar sudah disampaikan Ayah Bunda terkait dengan program Ananda kita di semester baru. Tadi Bunda Ikrar juga sudah menyampaikan ada baju rompi yang baru, warna baru maksudnya untuk anak-anak kita. Bagi Ayah Bunda yang mau untuk membelikan rompi yang baru ini, bisa langsung menghubungi Bunda Ila. Stoknya ada, kami siapkan untuk semua siswa, tapi tetap saja kembali ke Ayah Bunda ya. Kalau memang mau diganti boleh, kalau tidak ya tidak apa-apa. Yang jelas stoknya ready di sekolah. Bisa langsung menghubungi Bunda Ila. Kemudian untuk mungkin terlewat sama Bunda Ikrar ya, untuk PJTK di tahun ini, Bun. Oh iya, iya untuk fasilitator TK di semester ini, saya kembali menjadi guru TK ditemani dengan Bunda Ila karena Bunda Vika dan Bunda Nur naik kelas, gitu. Dia mengikuti anak-anaknya naik kelas ke level SD. Jadi untuk semester ini sama saya dengan Bunda Ila. Iya, terima kasih Bunda. Jadi semua aktivitas atau pemberitahuan terkait kegiatan TK atau ada yang ingin dikomunikasi terkait Ananda di level TK, langsung dikomunikasikan ke Bunda Ikrar selaku penanggung jawab untuk TK di semester ini, Ayah Bunda. Itu untuk penyampaian secara umum dan khususnya juga sudah disampaikan tadi oleh Bunda Ikrar. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan Bunda. Terkait program, atau mungkin ada yang mau mengajukan diri, mungkin ya saya sebagai orang tua siswa TK yang mau ikut rempong-rempong dalam kegiatan anak-anak secara khusus, karena kita juga ada paguyuban.
Dan sangat diharapkan sebenarnya agar semua orang tua siswa bisa mengambil peran di kegiatan dan juga di bagian paguyuban ya Ayah dan Bunda. Di sana ada forumnya tahun kemarin digawangi oleh Bunda Yuni dan semoga tahun ini masih membersamai dengan beliau beserta tim yang lain dan kami sangat berharap tentunya Ayah dan Bunda bisa melibatkan diri ya di paguyuban. Kita tidak membatasi jumlahnya, siapapun Bunda yang mau ikut secara aktif di paguyuban agar bisa dengan sadar diri dan mengajukan diri ke bidang paguyuban ya, agar sinergi kita bisa lebih maksimal Ayah dan Bunda. Alhamdulillah selama ini paguyuban sangat kooperatif dengan kita sebagai fasil di Sekolah Alam Sorowako dan sangat-sangat terbantu dengan kerja kerasnya paguyuban ya. Ada ibu senior Bundanya Moiko ya yang selalu menggawangi kita di semua aktivitas, bahkan siap antar jemput di setiap kegiatan lapangan anak-anak, Masya Allah. Buat ayah dan bunda juga yang sangat siap untuk mengambil peran-peran dalam pendidikan anak kita di Sekolah Alam Sorako, kami sangat terbuka ya. Makanya di setiap kegiatan itu kami selalu menghubungi ayah dan bunda. Apakah ada yang siap mengantar atau apakah ada yang siap membantu di bidang-bidang apapun, kami selalu sangat terbuka melibatkan ayah dan bunda di semua lini aktivitas anak-anak kita. Kami siap untuk menerima saran, kami siap untuk menerima masukan, karena seperti yang disampaikan Bunda Ikrar tadi ya, Ayah dan Bunda, kita sama-sama bersinergi. Tidak ada yang lebih di atas, bahkan kami sebagai fasil juga posisi kita sama. Fasil, kepala sekolah tidak ada yang lebih tinggi daripada orang tua, karena kita sama-sama punya peran yang sama untuk anak kita di sekolah. Ada yang mau ditanyakan Ayah dan Bunda? Waktu kita masih ada. Masih ada 18 menit lagi apabila ada Ayah dan Bunda yang mau bertanya. Tadi juga sudah disampaikan ya Ayah dan Bunda terkait dengan administrasi sekolah. Kami sangat mengharapkan keaktifan setiap bulan karena operasional sekolah kita sangat tergantung pada administrasi sekolah ini yang setiap bulan Ayah Bunda berinteraksi dengan Ibu Bendahara. Maka dengan ini kami perlu mengingatkan kembali, setiap tanggal 10 itu adalah batas untuk pembayaran administrasi sekolah, maka segera menghubungi Ibu Bendahara. Kami tidak pakem dengan harusnya pada hari itu, tetapi alangkah baiknya setiap ada kendala itu disampaikan ke pihak sekolah, agar kita bisa sama-sama memahami kondisi kita masing-masing ya Ayah dan Bunda. Silakan Bunda, ada yang mau ditanyakan, terutama bunda-bunda kita yang masih baru. Boleh bertanya, Bun. Untuk apa tadi? Program-program yang sudah tercatat itu bisa nanti filenya diminta ke admin, bisa dititip ke Ananda apabila Bunda tidak punya printer di rumah atau mau ambil soft filenya juga boleh. Ya, agar kita bisa sama-sama saling mengingatkan apabila ada kegiatan anak-anak kita, oh ini belum terlaksana di bulan ini, nah gitu. Atau mungkin kami lupa mengadakan parenthood class, terus diingatkan sama bunda-bunda, fasil ini nggak telaten lihat jadwal, kita belum pertemuan orang tua siswa gitu. Boleh-boleh saja. Maka lewat kalender itu kita sama-sama mengingatkan ayah dan bunda apabila ada jadwal kita yang terlewat ya. Oke, Bunda, ada yang mau ditanyakan? Silahkan Ki bertanya sebelum kita heboh-heboh lagi di semester baru. Ada di room chat itu Bunda Evi dari Bunda Bakra. Oh iya, tunggu saya lihat dulu. Oke. Oh iya. Ada fotonya nggak ya?
Tapi kalau kondisi sekarang ayah dan bunda kita sudah kalau kondisi sekarang sudah lebih settle, bangunan sudah alhamdulillah perampungan di 80%, beranda belakang sudah siap, kelas sudah siap, meja juga sudah siap walaupun kenapa saya katakan 80% karena kita belum ada pintunya. Dan pintu Maka dan semua boleh jendela on masuk. proses. Belum datang Iya, dari pintu untuk dan kerja. jendela on proses. Kemarin, iya. Eh, Tapi insya Allah anak-anak kita beraktivitas di sana tidak kehujanan lagi dan tidak kepanasan lagi, alhamdulillah. Dan kondisi lapangannya atau kondisi tanahnya itu kita sudah em, ratakan ayah dan bunda, Berapa? kerja keras Bunda Ikrar dan Pak Abi, masya Allah, tabarakallah, semoga bernilai ibadah ya. Eh, Diratakan sudah ada tempat bermain anak-anak yang rata di area depan, insya Allah lebih safety buat anak-anak kita. Dan terakhir kemarin saya lihat itu sudah siap bedengnya untuk anak-anak menanam, Masya Allah. Jadi nanti anak-anak masuk sudah siap dengan mempersiapkan diri untuk menanam mulai dari menyemai sampai menanam di bedeng yang sudah disiapkan di Green Lab. Alhamdulillah ya dan Bunda. Berkat dukungan dan doa semua, Green Lab sudah selalu dalam on progress walaupun mungkin perlahan, tapi insya Allah dengan perlahan ini kita betul-betul melihat perkembangan yang sejalan dengan pertumbuhan anak-anak kita di Green Lab nanti, insya Allah. Mohon doanya selalu, supportnya Ayah dan Bunda untuk Green Lab kita biar bisa semakin indah dan nyaman ditempati oleh anak-anak kita. Yang jelas untuk saat ini siaplah untuk ditempati beraktivitas. Makanya kita dengan perencanaan, dengan kesiapan Green Lab, perencanaan kita Ananda beraktivitas setiap hari Senin di Green Lab. Jadi cukup membawa diri dengan pakaian yang siap kotor, bawa bekal tentunya, siap deh kita tempur di Green Lab. Pulang-pulang disupport juga disambut dengan semangat walaupun anak-anak kita penuh dengan tanah merah. Tapi insya Allah itu ikhtiar kita untuk bisa membersamai anak kita tumbuh kembang dalam motorik kasarnya yang beraktivitas di Grand Lab ya Ayah dan Bunda. Oke, tidak ada pertanyaan? Ada Bunda di room chat? Ada Oh, dua. ada. Langsung saja saya jawab Bunda Dia. Oh iya, silahkan Bunda Ikrar. Tadi sudah dijawab sama Bunda Evi, Bunda Almika, kita akan beraktivitas di Green Lab setiap hari Senin. Setiap hari Senin insya Allah. Kemudian Ayah Khairin. Oh Bunda Putri ya. Saya kurang menangkap pelajar anak TK. Oke. Anak-anak kita, seperti yang sudah kami sampaikan di awal saat pertemuan. Wawancara ya. Kemudian kami sampaikan juga saat bermain bahwa untuk level TK itu kita masuknya 3 hari dalam sepekan. Senin, Rabu, dan Jumat. Kalau kita akumulasi waktunya sebenarnya itu sama dengan setiap hari. 2 hari itu kita gabung menjadi 1 hari. Jadi Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi durasinya panjang Bunda. Dari jam 8 sampai jam 11.30. Dengan harapan anak-anak kita itu puas bermain ya, puas bermain, puas beraktivitas, dan juga dalam beraktivitas yang kami rancang, yang eh, dipandu oleh buku, itu kita tidak cepat-cepat, tidak kita kasih cepat-cepat anak-anak ya, karena kalau kami di awal sejarahnya kenapa kami sampai 3 hari saja dengan durasi panjang di 2 hari itu, di awal sekolah ini ada, kami sudah coba dengan 2 jam. Nah, anak-anak tidak mau pulang, tidak mau pulang karena belum selesai, masih mau bermain, itu mereka sudah dijemput. Kemudian kami coba lebih panjang lagi dengan waktu setiap hari. Anak-anak capek, mereka senang sih tapi kelihatan capek. Jadi akhirnya kami putuskan, kami coba dengan selang-seling itu. Nah, di tahun pertama itu tahun uji coba ya. Jadi kita selang-seling, nah dapat dapat bahagianya anak-anak, tidak juga kecapean. Gitu. Karena setelah hari ini puas bermain, besok mereka beristirahat, bermain bersama orang tua di rumah. Hari Rabunya masuk lagi, kemudian mereka istirahat lagi, kemudian hari Jumatnya datang lagi. Kayak gitu Bu Tadi,
Jadi setiap dan oke, saya ulang Bunda Di, nanti juga akan kami sampaikan di grup. Hari Senin dan hari Rabu, anak-anak itu beraktivitas dari jam 8 sampai jam 11.30. Kemudian kalau hari Senin kita beraktivitas di Green Lab, kalau hari Rabu kita beraktivitas di home base sekolah, ya di sini di Jalan Demoni Raya. Kemudian hari Jumat anak-anak beraktivitas di sekolah, di home base sekolah di Ebony Raya dari jam 8 sampai 10.30. Ya memang pendek waktunya kalau hari Jumat. Dia cuma 2 jam setengah saja di sekolah. Seperti itu. Udah untuk hari Rabu dan Jumat pekan ini. Jam pulangnya selama masa MPLS sampai jam 11. Untuk hari Rabu, hari Jumat 10.30. Jadi pengambilan baju sekolah kita mulai boleh dari besok. Besok untuk rompinya. Nantinya insya Allah kita sudah bisa bagi rompinya untuk dipakai anak-anak di hari Rabu besok. Insya Allah Bunda ya. Nanti terpisah antara rompi dengan lambang. Itu nanti silakan dilihat sendiri Bunda. Lambang di logo rompinya untuk yang anak TKB yang mau ganti ke kuning kami hanya kasih rompinya saja, lambangnya pakai yang lama supaya kita tidak membazir, kan masih bisa dipakai gitu. Jadi oke, masih ada yang mau ditanyakan? Cocok itu Bunda Ila? Oke, alamat. Oh iya betul, Rin. Belum pernah tahu datang ke sana. Lab school kita itu ada di Jalan mana udah Dua Kampi. Mak Jadi Kampi. dekatnya jajaran villa-villa Malaika. Sananya tuh Senawa. Sananya tuh Senawa. CMI. Tuh Senawa masuk sana. Iya, jadi anak-anak diangkat langsung ke sana. Nanti siang dijemput di sana juga. Gitu. Udah Putri tahu tempatnya? Dan insya Allah udah kena nyasar juga. Oke, nah bagaimana Bunda Putri? Kayaknya Bunda Putri tempat di mana ya tempatnya? Bunda Ya Tiara insya mau Allah bertanya, silakan. Bunda. Ya, oh ya Bunda Bunda Tiara. Tiara. Langsung Ya, aja Bunda Afwan Ira. dan Bunda Tiara. Afwan Benda, ini anak-anak ada mengajinya juga untuk Untuk di sekolah. ya, untuk level TK aktivitas mengajarkan cinta kepada Al-Quran itu tersimultan di dalam aktivitas belajarnya dan tidak ada target karena memang anak TK belum butuh target. Maksudnya kita akan talaki sama-sama, lebih ke metode talakinya. Talaki untuk anak TK terkait dengan mengajarkan cinta terhadap Al-Quran. Dia masuk di aktivitas belajarnya harian. Sudah, misalkan hari Jumat itu biasanya kami terkait diniyah, apakah kita salah di surah apa gitu yang terkait dengan aktivitasnya. Kemudian kita praktek sholat, kita praktek wudhu, itu ada jadwalnya di eh, jadwal aktivitas hariannya. Terjawab dan Tiara? Iya, Benda syukron. Afwan lagi nih Ye, Benda, ye. waktu kelas percobaan itu kan ada buku yang dibawa sama Wise, buku yang titik-titik disambung itu. Mm-mm. Nah, buku itu dipakai juga nanti pada saat pembelajaran mereka. Buku titik-titik disambung. Buku, buku apa di? Buku apa ya bunda? Oh bunda, Wise bawa dari rumah. Dari Bunda dari sekolah. Oh itu hadiah. Iya bunda Vika ya, Oh, Bunda masuk. Nur. Oh iya, itu bukan kita tidak ada buku panduan.
Maksudnya Oh buku iya, panduan apa ya? Modul atau buku paket itu iya, kan iya, TK iya, tidak ada. iya. Itu kayaknya itu hari Bunda Vika dan Bunda Nur kasih hadiah ya untuk anak TK. Iya. Tidak ada Bunda, kita tidak ada buku panduan atau modul atau bahan ajar dalam bentuk Iya, buku iya, yang jadi iya. acuannya untuk aktivitas anak TK tidak ada. Oh iya, iya. Iya, Ya Bunda, syukran. iya, Afwan. Jadi UAS ini bulan depan ya baru masuk. Insya Allah Bunda, Iya, bulan depan baru masuk. iya, iya, oke. Buminya UAS habis melahirkan, yang jadi pulang kampung dulu. Tidak apa-apa. Ada Ada lagi pertanyaan yang lagi, Bunda ditanyakan? Ikrar. Apa anak-anak perlu membawa buku? Tidak perlu, Bunda. Anak TK tidak butuh buku, belum butuh buku untuk dibawa. Kalau dia mau bawa buku untuk ditulis sendiri, ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk buku dibawa, untuk belajar, itu belum butuh. Pun kalau misalkan ada aktivitas yang membutuhkan kertas, kami yang siapkan dalam bentuk worksheet, gitu. Anak-anak tidak membawa buku tulis. Tugasnya bermain ya, Bunda ya. Iya. Anak TK itu tugasnya main-main saja. Mereka kelihatan bermain, padahal sebenarnya mereka itu belajar. Ya, kita yang tidak main-main menyiapkan mereka bermain, gitu Bunda. Jadi, nah, kenapa anak TK belum pakai buku? Kenapa mereka tidak punya target khusus? Itu nanti kami akan bahas saat sesi intensif parenthood class. Kenapa? Ya. Jadi Kenapanya? pastikan diri kita semua hadir ya. Ya. Karena sangat penting rasanya. Kadang kita bingung kalau melihat anak-anak TK eh, bikin apa hasilnya gitu. Bahkan mungkin kita sebagai orang tua, anak-anak pulang itu bertanya, tadi belajar apa di sekolah, tadi ngapain di sekolah, kayak gitu kan. Terus kita punya target tersendiri, anak-anak kita masih TK sudah dikasih target gitu ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan dalam hati yang seperti ini ada jawabannya nanti Bunda di Parenthood Class. Jadi pastikan diri kita semua hadir. Di sana kita akan sharing dan kita sangat mengupayakan agar hadir di step by step-nya. Mulai dari tanggal 19 sampai di bulan Agustus ada 2 kali pertemuan. Berharap Bunda semua hadir di step by step itu supaya apa yang kita maknai dalam materi ini bisa berkelanjutan. Karena ini adalah materi bertahap, kalau tidak hadir kan nantinya jomplang ya pemahaman kita. Eh, dari anak tangga 1 sampai anak tangga, kalau kita langsung ke anak tangga 3 atau anak tangga 4, takutnya kita jatuh Bun. Jadi step by step ya hadirnya, mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-4. Begitupun selanjutnya apabila kita menyiapkan parenthood class intensif agar hadir berkelanjutan. Oke Ayah dan Bunda, rasanya sudah cukup ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Sebelum kita tutup, saya perlu mengingatkan kepada kita semua agar di setiap pertemuan kita berupaya untuk mendisiplinkan diri, berawal berangkat dari diri kita masing-masing sebagai orang tua. Saya juga sebagai orang tua perlu untuk diingatkan agar setiap momen pertemuan kita berupaya untuk mendisiplinkan diri, hadir di waktu yang tepat sesuai dengan undangan. Apabila ada kendala, bisa menghubungi fasil yang bersangkutan, apakah itu di bidang TK maupun di bagian SD. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih Ayah dan Bunda yang sudah berkenan untuk hadir. Masya Allah, tabarakallah, kita sama-sama sharing. Dan ditunggu kerja keras kita sama-sama membersamai anak-anak kita, terutama Bunda, Ayah Bunda yang akan sangat rempong sekali mengantar anak-anak kita ke sekolah. Insya Allah ini bagian dari ikhtiar kita membersamai mereka sebagai makhluk Allah yang Allah amanahkan kepada kita, dan ini adalah bentuk ikhtiar maksimal kita mengantar anak kita ke sekolah, terutama kalau ke Green Lab ya Ayah dan Bunda, mohon bersabar, insya Allah ada hikmahnya. Kalau berasa jauh nanti akan dilewati setiap hari juga berasanya tidak jauh lagi.
kita cukupkan hari ini dengan pertemuan yang sangat gembira bersama bunda-bunda. Sebelum kita tutup, kita foto dulu ya buat kakak-kakak yang monitor bersama bunda, boleh hadir juga. Tadi ada kakak Bakra, tadi ada kakak Moleo. Silakan hadir semua, duduk bersama, akan difoto sama Bunda Ila. Bersiap Bunda Ila. Kakak-kakak Bunda. silakan hadir. Iya. Ayo di on cam-nya Bunda. Oke. Kita foto Iya, bersama. on cam dulu Bun. Foto bersama Bun. Foto bersama juga. Kakak Moleo. Tak kelihatan mukanya. Oke, silakan hitung Bunda Ila. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke. Satu kali lagi Bunda. Oke, satu kali lagi. Siap Bunda Ila. Oke, 1, 2, 3. Mana senyum terbaik? Oke, terima kasih Ayah Bunda. Masya Allah. Manis semua senyumnya anak-anak soleh-solehah. Terima kasih Ayah Bunda sudah hadir di pertemuan orang tua siswa hari ini. Kita sama-sama saling mendoakan, bersemangat untuk membersamai anak-anak kita. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita lengkapi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, terima kasih Bunda Ika, terima kasih Bunda Ila, Bunda Nur, Bunda jazakumullah khair, Umi, bunda-bunda. dan bunda-bunda yang Bunda, lain. terima kasih.